Tidak ada seorang pun anak yang sebelum lahir minta dilahirkan, itu enggak ada. Kenapa? Karena begini, dengar ya. Maka itu ketika seorang anak itu disakiti oleh ayah ibunya, itu sakitnya dalam sekali. Kenapa? Karena kan gak minta untuk dilahirkan. Kenapa ke aku disakiti? Maka itu yang belum menikah ya, adik-adik yang belum menikah, saya minta atas nama semua anak-anak yang disakiti orang tuanya, saya minta jangan kalian salah menikah, supaya anak-anak tidak disakiti lagi. Sudah terlalu banyak anak-anak yang disakiti, mewakili anak-anak yang dibuang, yang disakiti. Itu sakit sekali. Yang hebat begini, walaupun, maaf ya ini ngomong jelek, tapi ini penting. Walaupun ada yang karena hasil perkosaan, jangan dibuang anak itu. Tolong ingat, nanti nomor telepon bisa minta pada Pak Joni atau Pak Michael atau siapa, nomor telepon saya. Pokoknya siapa saja yang dengar ada yang mengandung tapi nggak mau anak itu, kasih saya. Sungguh saya mau rawat anak itu, jangan dibuang. Sebab tidak ada seorang pun anak yang minta untuk dilahirkan. 13 April yang lalu saya menjadi pembicara yang ke-6 dalam seminar AIDS sehari. 5 pembicara yang pertama itu ada 2 dokter, 1 dokter jiwa, 2 dokter yang suka penyuluhan AIDS. Lalu ada bupati, lalu ada dari lembaga hukum bicara. Nah, saya sebagai pendeta diminta yang terakhir untuk menutup seminar itu dalam pandangan agama. Nah, terjadi diskusi yang panjang karena dari 5 pembicara sebelumnya 2 yang keras bicara tentang gini. Ada 1 kasus. Kalau ada orang yang hamil karena diperkosa, boleh nggak digugurkan? Wah, ribut. Saya diberi kesempatan terakhir, saya jawab dengan tadi itu. Tidak ada seorang pun anak yang minta dilahirkan atau buat surat sebelum dilahirkan. Yang kedua, dengar, adakah orang bisa buat anak? Buat pesawat bisa, buat rumah bisa, buat kue bisa, buat mobil bisa, buat anak nggak bisa, betul? Jadi kalau ada yang ngambil walaupun karena diperkosa sekalipun, itu Tuhan yang mau. Jangan digugurkan. Kasih saya. Kami suami istri gak punya anak kandung, tapi Tuhan beri kami banyak anak-anak yang luar biasa. Nah, saya sebut sampai saya kasih nomor telepon. Telepon orang-orang ini. Siapa mereka? Sekarang orang-orang hebat. Mereka itu anak-anak yang gak tahu siapa orang tuanya. Mungkin karena diperkosa juga. Jadi walaupun karena diperkosa, jangan dibuang, kasih saya. Mereka adalah orang-orang hebat. Karena gak ada orang bisa buat anak. Maka itu jangan menyakiti anak-anak. Itu akan sakit. Anak saya David yang sana, ya bukan anak kandungnya, anak rohani, itu dari kecil disakiti oleh papanya. Saya gak tahu ada waktu enggak, karena saya harus pergi lagi, ada pernikahan. Nanti anak saya Martin akan saksi sambil nyanyi. Dia itu orang tuanya, maaf, ya enggak pernah Martin, Bapak ceritanya. Dia akan cerita. Orang tuanya itu, maaf, kalau saya pakai tanda kutip, buat peternakan manusia. Jelek gak kata peternakan manusia? Kenapa? Karena mereka kalau punya anak dijual supaya dapat duit. Nah, baru berapa tahun yang lalu, 5 tahun kira-kira 5 tahun yang lalu, dia ini baru tahu ternyata dia itu bukan anak kandung dari ayah ibu yang memelihara dia. Oh, dia sempat hancur hatinya. Kenapa? Di rumah saya sekarang tinggal 1 anak, ya, namanya Pugu. Baru kalau ingatannya, saya menemukan dia di mall di Bandung, namanya Bandung Indah Plaza. Saya nggak kenal anak ini. Saya waktu itu jalan dengan anak saya yang pendeta juga dari Bogor, namanya Ringo. Saya pisah dulu dengan dia karena saya ke tempat satu, anak saya ke toko yang lain. Begitu saya balik, ada siapa itu? Nggak tahu Pak. Anak ini tiba-tiba tadi deketi saya. Saya boleh ikut nggak? Saya boleh ikut. Ikut kemana? Kan bingung. Akhirnya saya tanya, kamu ini siapa?
Saya dari panti asuhan om. Panti asuhan mana? Ternyata nggak jauh dari mall itu. Kami bertiga jalan ke panti asuhan itu. Ketemu pimpinannya. Terus saya bilang, saya ingin tanya sesuatu dengan anak ini. Oh ya, dan dia suruh keluar dulu, lalu kami bertiga bicara. Aturan di panti asuhan ini, kalau SMP lulus, itu harus keluar. Karena nggak cukup tempatnya. Dan biasanya kami itu mulai dari 6 SD sudah mulai nyari orang tua untuk ngasuh anak-anak yang harus keluar ini. Tapi anak ini nggak ada yang mau. Maaf ya saya ngomong, anaknya jelek dan nakalnya luar biasa. Betul-betul nakal, mencuri dan semuanya. Lalu dia itu anak siapa? Kami nggak tahu. Suatu hari salah seorang pengasuh buka pintu asrama, ada kardus aqua dan ada bayi di dalamnya. Dan itu anak itu. Nggak ada tulisan satu pun nggak ada. Kami lapor polisi, nggak ada yang ngakui. Nah, maka besarlah dia di sini. Setelah dia SD kelas berapa, dia itu sadar, loh kok di sini, aku ini anaknya siapa? Nah, ketika dia tahu cerita yang sesungguhnya, dia jadi jahat, dia jadi nakal, dia jadi menyakiti diri dan semuanya. Sampai ketemu saya hari itu. Saya bawa anak itu ke rumah dan saya bilang, kalau ada yang cari ini nomor telepon saya. Sampai hari ini gak ada yang cari. Tapi 3 bulan pertama tinggal dengan kami, hampir tiap malam kalau tidur pasti bawa pisau. Istri saya ketakutan. Saya tanya, kenapa kamu bawa pisau? Saya mau bunuh 2 orang itu. Kenapa saya dibuang? Dia memaksa. Ada 3-4 kali begitu. Ya saya lakukan. Tolong Pak telepon ke panti asuhan. Pasti mereka bohong. Pasti mereka tahu saya ini anak siapa. Nggak tahu, Bapak sudah tanya. Oh, sudah marah, saya teleponkan. Ini dengan, kami nggak tahu. Pantas bukan kalau dia marah layak, bukan. Kenapa aku dibuat? Wah, sudah pokoknya nakalnya sengaja. Bulan-bulan pertama ikut saya tuh urusan polisi berapa kali itu. Karena dia sengaja. Dia nyolong motor, dia nyuri di rumah orang. Aduh, sudah betul-betul bikin masalah. Ganggu sekolah, pindah-pindah, cari masalah di sekolah. Sampai satu hari, udah pokoknya kami tetap sayang dia. Sampai satu hari ada kasus yang cukup berat. Saya nggak bisa cerita kasus apa. Kami dipanggil polisi lagi. Ya udah, pulang. Tapi ya polisinya kenal. Karena tahu anak-anak yang kami asuh itu memang latar belakang begitu. Cuma kami dinasihati saja. Nah, malam itu dia datang ke kami. Dia langsung tersungkur. Kami duduk. Papa, mama, saya minta maaf. Menangis. Kenapa? Kok baru sekarang ini minta maaf? Dengarkan kalimatnya begini. Ternyata saya baru tahu kalau papa, mama sayang saya. Selama ini kamu lihat apa? Enak aja ngomong. Sekarang baru tahu. Dengar, dia ngomong gini. Saya sengaja berbuat jahat itu. Kenapa? Saya tanya, istri saya semua marah betul lihat anak ini. Yang melahirkan saya saja buang saya. Mana ada orang yang mau sayang saya? Waduh, kami kaget. Tapi setelah kasus yang kemarin itu, saya sengaja buat yang paling jahat. Ternyata papa mama gak ngusir saya. Langsung kami 2 peluk dia. Sampai hari ini dia anak yang luar biasa. Dia gak mau cari lagi ke orang itu. Dia sudah kerja sekarang. Nah, itulah bukti. Maka itu dengarnya kalian yang ada di sini, jangan pernah salah dalam hal menikah. Itu penting sekali. Ini biasa mereka baca Alkitab nggak biasa juga? Boleh ya? Tolong bacakan Matius 13 ayat 44. Ayo. Oh nggak bawa Alkitab, yang bawa tolong baca. Woi, tepuk tangan Pak Pendeta Martin. Oh nggak ada. Oh, itu nguarin fit kamu nggak bawa? Matius 13 ayat 44. Nggak ada Alkitab, tolong baca. Oh ya, ya Pak David. Itu menuliskan begini. Hal kerajaan surga itu seumpama. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga itu seumpama. Ada orang 44. Ada orang menemukan harta yang sangat mahal di sebuah ladang. Begitu orang ini menemukan harta itu, dia tutup lagi. Dia pulang. Dia jual seluruh miliknya dan dia beli ladang itu. Ibu bapak saudara-saudara, ayat itu, firman itu memotivasi saya. Kemanapun saya pergi, saya pasti akan cari kebenaran itu. Ternyata begini arti. Kalau kita bicara ladang,
Itu bicara tanah atau bicara roti? Ayo, cuma tanya ini kok. Bicara tanah, Bu Wayan jawab. Bicara tanah atau bicara roti kalau ngomong ladang?